Anak-anak sekalian, apa kabar kamu di sana? Berharap kita semua masih dalam keadaan sehat dan kamu tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring kita. Oke, untuk hari ini kita masih lanjut materi kita. Hari ini kita sudah masuk tentang peluang suatu kejadian. Tetapi sebelum kita masuk apa itu peluang suatu kejadian, kita harus tahu dulu apa itu ruang sampel dan apa itu titik sampel. Perhatikan kemarin. Baik, kita masuk peluang suatu kejadian. Jadi saya singgung, kita harus tahu dulu apa itu ruang sampel dari suatu kejadian. Karena di dalam peluang kita akan bahas ruang sampel atau ruang contoh dan juga titik sampel. Jadi yang pertama ruang sampel. Ruang sampel itu ialah himpunan dari semua hasil yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan. Jadi ruang sampel itu adalah himpunan semua hasil yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan. Jadi kalau dia tidak mungkin terjadi di percobaan itu, maka dia bukan dikatakan ruang sampel. Sedangkan ruang sampel itu disimbolkan dengan huruf S besar. Kemudian dari ruang sampel kita berangkat ke titik sampel. Yang pasti titik sampel itu ada hubungannya dengan ruang sampel. Kalau ruang sampel tadi himpunannya dari semua, sedangkan titik sampel itu adalah setiap anggota yang berada dalam ruang sampel, itulah yang disebut dengan titik sampel. Jadi otomatis titik sampel itu ada di dalam ruang sampel. Contoh, ibu ambil sebuah contoh. Udah, sebuah mata uang logam, sebuah uang logam lah dulu saya bilang, sebuah uang logam dilemparkan satu kali. Tentukan ruang sampelnya. Maka boleh kita jawab, kita tahu uang logam itu memiliki dua sisi, satu sisi angka, satu sisi gambar. Jadi kalau uang logam kita lemparkan seperti main tuo, kita lemparkan satu kali, maka sebelum kita melempar kita harus ingat tadi uang logam memiliki dua sisi, yaitu angka dan gambar. Jadi yang mungkin terjadi kalau dilemparkan satu kali, maka kita buat ruang sampelnya kalau tidak angka pasti gambar. Maka ruang sampelnya kalau tidak angka pasti gambar. Itulah kalau satu uang logam. Kalau misalkan saya buat dua uang logam, sama dilemparkan juga satu kali. Berarti kita jawab ruang sampelnya berarti mungkin yang muncul angka-angka, karena dua uang logam, baru angka gambar, baru apalagi gambar-gambar, baru gambar angka. Kan ini yang muncul kalau dua uang logam dilemparkan satu kali. Itulah yang disebut dengan ruang sampelnya. Jadi titik sampelnya yang mana? Titik sampelnya ini angka-angka, angka gambar, gambar-gambar, gambar angka. Contoh yang ketiga saya buat sebuah mata dadu dilemparkan satu kali. Tahu mata dadu kan? Nah, maka ruang sampelnya ingat, mata dadu ada 6 sisi. Titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau itu dilemparkan satu kali, maka ruang sampel yang mungkin akan terjadi adalah yang muncul mungkin titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, dan titik 6. Itulah pengertian daripada ruang sampel dan titik sampel. Paham ya anak-anak kami? Jadi agak digunakan nalarnya atau logikanya. Jadi bukan hanya dijawab.
Bisa saja ini terjadi pada kartu bridge atau pada bola. Udah? Oke, ini untuk materi kita hari ini. Kemudian untuk lanjutan soal yang mau kamu kerjakan, kamu boleh perhatikan di bawah video ini. Silakan kamu tulis dan kamu kirim juga kepada saya. Terima kasih.